Ada sementara orang yang menganggap bahwa belajar menerima dengan ikhlas itu berarti menerima semuanya. Entah benar, entah salah, entah itu menyakitkan atau menyenangkan, terima saja. Dan karena terima saja berarti sudah tidak perlu banyak tanya. Semuanya kita bisa terima dan telanlah bulat-bulat. Tidak perlu lagi protes. Yang penting terima. Biarlah kita dibawa oleh angin penerimaan itu dan kita dibuai olehnya. Jelas ini merupakan sebuah pandangan ekstrim yang keliru. Karena acceptance atau penerimaan itu adalah sesuatu yang bukan pekerjaan pasif, tetapi aktif. Dan karena aktif, dia bukan sekedar pasrah saja terhadap sebuah keadaan dan tidak berjuang untuk berusaha mengubahnya. Bahkan cara seperti ini adalah merupakan cara penerimaan yang tidak bertanggung jawab. Padahal harusnya ada peran sertanya untuk dia mengambil langkah pada saat dia menerima sesuatu. Karenanya penerimaan yang benar dan sehat adalah bukan menelan bulat-bulat. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari surat Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Surat Yakobus adalah sebuah surat yang sangat realistis, menyajikan sebuah pesan tentang iman yang mendarat di dalam kehidupan nyata sehari-hari orang percaya. Termasuk juga di dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan sehari-hari. Dan Yakobus juga memberikan kepada setiap orang percaya yang membaca surat ini resep atau rahasia untuk supaya hidup mereka menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam iman percayanya. Bukan menjadi pribadi yang biasa-biasa saja atau hanya percaya saja, tapi pribadi yang kritis, yang juga bukan asal terima seperti menelan bulat-bulat, tetapi menerima dengan satu sikap, dengan satu keyakinan, dan tentu saja dengan sikap tanggung jawab. Karenanya ketika Yakobus berbicara tentang firman Tuhan, yang di dalam Yakobus pasal 1 diingatkan bahwa hendaklah kita jangan hanya jadi pembaca atau perenung atau pendengar firman Tuhan saja, tetapi menjadi pelaku firman. Yang berarti ada sikap aktif di dalam kita meresponi firman Tuhan yang terlebih dahulu harus kita terima, yang menjadi kekuatan supaya kita bisa menerima keadaan, kita bisa menerima segala sesuatu yang terjadi dari sorot firman Tuhan yang mengajarkan dan memampukan kita untuk menerima dengan benar, menerima dengan ikhlas, tetapi juga bukan lalu pasrah pada keadaan. Namun menerima itu sebagai satu sikap kedewasaan. Karenanya penerimaan yang lengkap yang bukan telan bulat-bulat saja itu dituliskan dalam ayat 21 tadi. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Sikap ini jelas dan tegas Yakobus ingatkan, yaitu bahwa untuk seseorang bisa menerima dengan benar, dikatakan dengan lemah lembut, firman yang tertanam di dalam hati itu, kita perlu terlebih dahulu membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Kata membuang di sini digunakan kata put aside, kesampingkan segala sesuatu yang kotor. Sekali lagi bukan kita menghilangkannya.
Karena tidak ada manusia yang tidak kotor hidupnya dan tidak ada manusia yang tidak jahat hidupnya, tetapi manusia yang tidak sempurna, penuh dengan dosa. Dia penuh dengan kekotoran dan kejahatan yang begitu banyak. Karena itu diperintahkan, sebab itu kesampingkanlah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan kesampingkan ini tidak berhenti sampai di situ. Baru setelah kita mengesampingkan segala yang kotor dan yang jahat, kita perlu mengedepankan. Setelah mengesampingkan yang tidak benar, maka kita harus mengedepankan, dan inilah sikap penerimaan yang benar, yaitu mengedepankan yang benar dan yang baik, mengedepankan yang bersih dan yang berupa kebaikan. Ini jelas sekali sabda Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, bukan terima yang telan bulat-bulat saja, tapi terima dengan sikap, terima dengan satu keyakinan bahwa hidup ini memang ada keburukan, ada kesalahan, dan itu tidak bisa kita hindari. Roh penurut tapi daging lemah. Kita punya kelemahan, kita punya keburukan, kita punya kesalahan. Tugas kita adalah bukan menghilangkannya dan membasminya, karena kita tidak bisa dengan kekuatan diri kita sendiri. Ini peperangan rohani yang patut dipimpin oleh Tuhan saja. Karena itu dikatakan kesampingkan yang buruk dan yang salah itu. Bukan basmi dan hilangkan, tapi kesampingkan atau pinggirkan, letakkan di pinggir, jangan di tengah-tengah merintangi jalan iman kita. Taruh di samping, jangan di depan. Karena kalau di depan dia memimpin dan mengatur hidup kita. Tetapi ketika kita meminggirkan yang buruk dan yang salah itu, maka sebenarnya kita menghadirkan yang baik dan yang benar. Ketika kita mengesampingkan yang buruk dan salah itu, kita sebenarnya sedang mengedepankan yang baik dan yang benar itu. Karenanya mari kita belajar dari sabda Tuhan di surat Yakobus ini, bahwa upaya belajar menerima kita adalah sebuah upaya yang butuh effort, sebuah usaha, sebuah upaya yang keras, big effort. Tetapi bukan big effort saja, tetapi juga big support. Kita butuh dukungan. Dan dukungan dari mana? Dari sabda Tuhan. Dikatakan tadi, firman yang tertanam di dalam hati itu perlu diterima. Baru kalau kita terima yang tertanam di dalam hati itu, firman itu baru berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Jadi bukan sekedar sambil lalu kita belajar dan baca atau renungkan saja, tapi yang sudah tertanam itu terima dengan lemah lembut, terima dengan terbuka, terima dengan rendah hati. Baru dia bisa berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Atau khasiat firman itu baru nyata ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang menerima dengan rendah hati, dan berarti itu menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Karena jelas kalau kita hanya pendengar saja, firman itu tidak berkuasa apa-apa dalam hidup kita. Dan dikatakan itu sama dengan menipu diri sendiri. Karenanya mari kita belajar lagi untuk bisa menerima perkataan Tuhan dengan lemah lembut, karena inilah awal mula cikal bakal untuk kita bisa menerima keadaan yang tidak bersahabat dengan kita. Kita bisa menerima orang lain yang mungkin melukai kita. Kita bisa menerima orang lain yang mungkin menipu hidup kita. Atau kita bisa terima sebuah kondisi yang buat kita itu adalah sesuatu yang sulit dan menyedihkan. Mari kita belajar. Terima bukan berarti telan bulat-bulat, tetapi kesampingkan yang buruk dan salah, serta kedepankan yang baik dan benar dengan dipimpin oleh firman Tuhan yang tertanam di dalam hati, yang kita lakukan, dan kekuatannya mujarab membuat kita siap menerima hal-hal yang sulit bersama dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan mengasihi kita dan menguatkan kita untuk belajar menerima. Amin.